Dan ini sebenarnya sangat murah sekali. Nah ini sebenarnya bikin orang-orang marah. Mohon maaf saja banyak orang marah karena saya membuatnya itu dengan biaya 1 miliar tuh jadi nih. Radar versi pertama jadi. Biasanya itu kayak BMKG itu dia membutuhkan 16 miliar untuk membangun radar itu. Dan sisanya 8 miliar untuk gedungnya. Jadi biasa gitu. Jadi satu paket itu sekitar 24 miliar. Jadi mereka waktu itu tahu radar saya hanya 1 miliar. Dan estimasi saya mungkin 3,5 miliar kalau radar komplit gitu. Jadi kan itu banyak banyak orang marah sebenarnya. Mungkin itu alasan lain lah. Waktu itu prinsipnya saya bilang gini sama para perwira muda yang lagi sekolah itu, pokoknya saya bilang apa yang bisa dibuat oleh Cina kita harus bisa bikin gitu. Mereka bilang siap pak. Jadi emang itu mengasihkan. Jadi sebenarnya dunia teknologi itu tidak ada yang tabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara Link Ahli Bicara Lab. Bersama saya Pumbida Hidayatullah sebagai host. Dan kali ini ada seseorang yang sangat menarik untuk kita ajak bicara. Namanya aja udah berat nih. Namanya Profesor Edwin Aldrian. Kedengarannya familiar ya, kayak Edwin Buzz Aldrin gitu ya. Iya. Orang kedua yang menampakkan ini di bulan ya. Kayaknya dari situ tuh. Memang iya. Betul ya? Ada bukunya mem. Ada bukunya. Iya. Dan biasanya orang tua dari Sumatera Barat, nah dipleset-plesetin dikit lah ya gitu ya, mirip-mirip. Kayak nggak jadi nama pasaran. Oh gitu, mantap lah ya. Jadi keahliannya beliau ini sebenarnya di bidang climate change dan sudah mendapatkan banyak rekognisi internasional. Tapi kali ini kita ingin bicara tentang masalah radar ya. Iya. Nah, nanti kita akan beri kesempatan Prof. Edwin ini untuk bicara masalah radar selama 15 menit, ada paparannya. Nah, tapi sebelum itu kita gali dulu, gimana sih seorang Edwin Aldrian ini merintis karirnya. Jadi boleh dikit cerita, Pak Edwin ini, gimana ceritanya, kok tiba-tiba masuk ke dunia climate change. Nah, ramenya kan sekarang, zaman dulu kan belum ada yang... Iya. Ya istilahnya nggak dianggap sesuatu topik yang menarik. Sekarang menjadi primadona. Gimana ceritanya terkait kepada bidang itu? Ya memang saya hidup mengikuti air mengalir saja. Jadi memang saya agak berpindah-pindah dulu. S1 saya adalah teknik fisika. Lalu S2 saya itu masalah yang itu tadi. Masalah radar cuaca. Jadi saya mempelajari ilmu radar itu pada waktu saya sekolah S2. Nah S3 saya adalah masalah iklim secara umum dan secara modeling. Di situ saya baru berkenalan dengan, karena di situ sekolah saya di Jerman tuh lumayan terkenal. Jadi, nah kebetulan tahun ini tuh Nobel Peace, bukan Nobel untuk fisik itu salah satunya adalah dari Jerman, dan Jerman itu adalah tempat saya sekolah dulu. Jadi memang di situ loh para ahli-ahli perubahan iklim itu pada berkumpul. Nah, jadi memang saya sudah berkumpul di sana, dan saat ini saya menjadi wakil tetap Indonesia untuk IPCC. IPCC adalah Dewan Panel PBB masalah sains perubahan iklim. Nah kebetulan banyak sekali ada bekas mantan dari dosen saya, mantan orang-orang terkenal dari kampus saya, dan sekarang mereka bekerja untuk saya gitu. Lucu sekali mah. Jadi memang karena tugas itulah, jadi kita begitu. S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana? Oh, S1 saya belajar teknik fisika di Kanada. S2 saya belajar radar tadi di Jepang, lalu S3 saya di Jerman tadi. Waduh, bisa bahasa tiga-tiganya? Bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang bisa, bahasa Jerman bisa dong berarti? Kalau Jepang itu paling susah ya, kan pakai kanji lah. Pakai Tapi bahasa ngobrolnya bisa lah ya? Bisa. Nah, luar biasa ini. Nah, baiklah, kita nggak panjang-panjang lebar lagi. Kita langsung ke dalam topiknya tentang radar cuaca tadi. Nah, jadi nanti saya beri kesempatan 15 menit untuk Pak Edwin, untuk paparan, tolong disampaikan. Silakan, waktu dan tempat milik Pak Edwin sekarang. Ya baik, kawan saya Mas Pumbida. Jadi saya bicara masalah radar ini. Jadi radar itu memang mayoritas dipakai untuk militer.
Dan awal utamanya kata-kata radar itu adalah radio and detection and ranging. Jadi radio detection and ranging. Jadi pakai teknologi radar, pakai teknologi radio pertamanya. Jadi tugasnya ada dua, detection, jadi mengetahui keberadaan suatu benda, dan yang kedua ranging, dan mengetahui jaraknya dari tempat dia radar itu ke jaraknya itu. Jadi itulah pertama kali radar itu ditemukan di Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua, jadi melawan pasukan Nazi, karena memang mereka kesulitan. Jadi karena London itu dibom terus-menerus oleh pasukan Nazi pakai V1 dan V2 itu adalah perlu kendali mereka yang mereka buat. Nah, kita membangun sebuah radar, tapi keperluannya bukan untuk militer. Ini keperluannya untuk cuaca buruk dan sebagainya. Nah, radar yang saya bangun ini sebenarnya bertujuan untuk radar yang kecil, jadi untuk di Bandara Perintis. Saya mengatakan untuk Bandara Perintis, dan mungkin untuk kota-kota kabupaten itu cocok sekali. Dan itu kita bangun karena Bandara Perintis atau kota kabupaten ini pemakaian listriknya kan harus kecil. Jadi ini radar ini bisa bekerja dari 10 watt sampai 100 watt. Jadi sangat kecil sekali. Jadi mungkin lebih kecil dari lampu-lampu lightning untuk acara ini gitu. Jadi itu radar yang saya pakai itu begitu. Dan utamanya ini sebenarnya radar itu ada di semua pesawat terbang, itu pasti ada radarnya. Sekarang ini kalau di kereta-kereta maju, buat pesawat terbang, pesawat yang kapal yang ada di laut itu biasanya ada radarnya, pasti ada biasanya. Tapi di Indonesia belum biasa, kita hanya pesawat terbang saja. Nah itu, jadi radar yang saya rekayasa ini, waktu itu saya memakai antenanya itu kita impor dulu dari Ukraina. Antenanya dari Ukraina, sisanya itu buatan Indonesia. Jadi radar itu hanya beli antenanya saja, karena antena itu sangat presisi sekali dan mereka punya standar yang tinggi. Nah, setelah itu kita membuat sisanya, jaringan elektroniknya dan sebagainya itu dari ilmuwan-ilmuwan di Indonesia. Jadi sebagai iptek baru hasil litbang dan rekayasa kawan-kawan sekalian. Kebanyakan saya dibantu oleh kawan-kawan yang juga lulusan dari Belanda, dari Amerika dan sebagainya. Ini teman-teman saya dan Mas Pubi juga. Jadi masalahnya itu kenapa saya tertarik ingin membuat radar. Jadi selain saya itu backgroundnya pernah S2 radar dulu, kebetulan radar cuaca juga, dan juga ketergantungan kita sama pihak luar negeri itu sangat tinggi sekali, hampir 100%. Radar ini disediakan oleh hanya beli dan beli saja. Lalu juga kalau rusak kita tidak bisa memperbaikinya, dan SDM yang tersedia dalam negeri itu sangat terbatas mengetahui radar itu sendiri. Jadi kita ibaratnya kalau kita bisa ahli teknologi dengan cara rekayasa radar sendiri, dalam jangka waktu lama kita pelan-pelan kita bisa menguasai, dan jumlah SDM yang diperlukan lama-lama bisa belajar sendiri. Untuk troubleshooting radar-radar yang sangat kompleks ini bisa kita lakukan. Jadi itulah yang kita tujuan utamanya. Ini radar ini tadi pakai sistem itu FMCW. Jadi FM itu kayak radio AM dan FM, semua orang tahu, frekuensi modulation FM. CW-nya itu continuous wave. Jadi karena tadi kita utamanya pengen berdaya rendah sekali, 10 watt saja jalan, ya, rata-rata di 40 watt dan maksimal itu bisa sampai 100 watt. Itu jadi pakai daya rendah. Jadi radar itu harus terus-menerus jalan gitu. Jadi continuous wave. Jadi kita pakai teknologi tipenya yang FMCW ini. Jadi dia membutuhkan daya yang rendah dan bisa ditaruh di bandara perintis tujuan itu. Lalu frekuensi kerjanya itu frekuensi dari X-band. X-band itu frekuensi yang bisa mengetahui apakah radar itu mendeteksi apakah ini akan jadi hujan atau tidak. Jadi sangat sensitif sekali. Ini karena sangat sensitif, dia makanya jaraknya sampai biasanya 60-70 km maksimal. Jadi bisa 60-70 km atau nautical mile, kalau nggak salah nautical mile. Jadi nautical mile itu sampai 90 km. Frekuensinya sekitar 9345 MHz dan sebagainya. Jadi frekuensi X-band. Jadi powernya sangat rendah, dan saya pakai power dari software aja, kita atur dari software. Nah itu
Lalu jadi karena bagian software dan hardware-nya semua disediakan oleh tim-tim ahli dari Indonesia sendiri, jadi hanya antenanya aja yang tadi saya bilang kita impor dari Ukraine. Nah, sisanya kita bisa merakit sendiri. Nah, waktu itu kita melakukan uji coba di Lantamal di daerah Serang dan daerah Merak itu kan Lantamal lumayan besar juga. Dan juga akhirnya uji coba di daerah Serpong, di daerah BPT di Serpong. Jadi kita melakukan uji coba tersebut. Lalu kita jenis radar ini juga radar yang sudah dual polarisasi. Ini sebenarnya bisa dikembangkan nanti. Jadi antenanya ada dua, satu tugasnya hanya mengirim dan satu lagi antenanya menerima, receive dan RX dan TX-nya gitu. Pulse repetition frekuensinya itu juga sangat kecil sekali, hanya 100 sampai 10.000 Hz. Jadi pulse repetition frekuensinya maksimal dayanya 100 watt dan sebagainya. Jadi ini tidak berbahaya untuk manusia, juga tidak berbahaya. Dulu saya biasa pakai radar itu kalau kita beli yang dari Amerika atau Jepang itu karena pakai pulse, jadi dia membutuhkan energi yang besar untuk mengirim satu pulse saja, dan karena dikirimnya cara rapid, jadi akhirnya energinya besar sekali gitu. Nah, radar ini bisa dikembangkan, dan setelah radar ini jadi pada tahun 2017, sebenarnya kita mengembangkan sebuah konsorsium. Waktu itu kita mengajak ITB, mengajak universitas dari PT Inti waktu itu, dan beberapa yang lain, termasuk yang swasta yang saya libatkan. Nah, swastanya waktu itu adalah Solusi 247, jadi kawannya Pembida juga sebenarnya. Ini kawan-kawan kita juga, dan mereka sudah membuat radar itu dan mampu dioperasionalkan. Jadi ini kita sebenarnya sini ada animasi juga, ada radarnya lumayan kecil lah, segede meja ini aja. Dan kita punya dom ini sudah bagus, yang terakhir kali bagus nih, domnya bagus sekali dibandingkan sama punyanya domnya BMKG di Gede Sali. Jadi itu dari luar ya, gitu ya? Iya, dari luarnya, dan dia hanya dapat masuk ke dalamnya ini. Sudah cukup sebenarnya untuk wilayah Jakarta, itu cukup sekecil itu saja gitu. Lalu perlu juga tahun 2015 sampai 2016 kita bangun radarnya. Dan ini sebenarnya sangat murah sekali. Nah, ini sebenarnya bikin orang-orang marah. Mohon maaf saja, banyak orang marah karena saya membuatnya itu dengan biaya 1 miliar tuh jadi nih. Radar versi pertama jadi, tentu versi kedua ketiganya masih dikembangkan dalam 2-3 tahun kemudian. Biasanya itu kayak BMKG itu dia membutuhkan 16 miliar untuk membangun radar itu. Dan sisanya 8 miliar untuk gedungnya, jadi biasa gitu. Jadi satu paket itu sekitar 24 miliar. Jadi mereka waktu itu tahu radar saya hanya 1 miliar dan estimasi saya mungkin 3,5 miliar kalau radar komplit gitu. Jadi kan itu banyak banyak orang marah sebenarnya. Mungkin itu alasan lain lah. Tapi tahun 2018 alhamdulillah radar saya dapat rekognisi dan saya mengajukan ke Setmil Press. Waktu itu kan biasanya kalau pegawai negeri itu ada penghargaan macam-macam ya, Wirakarya semua. Ini ada penghargaan Satya Lencana Pembangunan, ditujukan pada orang-orang yang telah memberikan hasil karya pembangunan. Jadi ada hasil karya pembangunan, ada hasilnya gitu. Nah, kebetulan radar saya masuk kategori itu, karena kita menghasilkan sesuatu yang barangnya jadi. Misalnya orang bikin mobil jadi, atau bikin bendungan jadi, bikin airport jadi, bikin pesawat terbang jadi. Nah, kebetulan saya membuat sebuah radar dan masih jadi dan masih dioperasikan. Jadi waktu itu tahun 2018 saya mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi karena pembuatan radar ini. Jadi Satya Lencana Pembangunan saya terima tahun 2018 itu. Jadi ini suatu penghargaan bahwa aspek radar ini ternyata juga diperhatikan oleh pemerintah. Ini ada animasinya bergerak ini apa? Ini juga radar ini bisa bekerja, jadi mantap. Jadi sebenarnya sudah dapat bekerja dengan baik. Tapi saya nggak tahu sekarang riwayatnya karena sudah 3 tahun lagi, tahun 2021 ini, akhir 2021 ini bagaimana kelanjutan dari radar ini. Ini kan terserah dari manajemen di BMKG gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk
masalah teknis dan masalah radar itu, sisanya mungkin dapat menghubungi bagian dari sosial media saya, bisa menghubungi saya di Facebook, Twitter, Instagram atau YouTube sekalian. Terima kasih Pak Profesor Edwin Aldrian, luar biasa ya. Nah, tapi sebelum kita simpulkan, kita perdalami dulu nih. Radar itu kan radio ya sebetulnya. Radio itu kan gelombang elektromagnet dong. Betul. Nah, berarti ketika dia bersinggungan dengan benda akan ada signal yang bisa dipantul balik kan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau untuk cuaca ini apa yang ditembak ya? Ya, yang tembak itu hidrometeor. Jadi hidrometeor itu adalah apa yang ada di atmosfer. Bisa air. Air itu sebenarnya dianggap. Jadi densitasnya itu bisa kelihatan gitu nanti atau gimana? Bisa. Air itu kan pada dasarnya bulat. Bola bulat bundar. Kalau bola bulat bundar itu ketahuan deh. Misalnya kita mengirim yang vertikal atau horizontal itu, nanti dia akan kalau rasionya itu akan kembali sama kembali. Nah, kalau kembalinya tidak sama, itu artinya dianggap misalnya bunga-bunga es atau apa gitu. Nah, kalau pesawat terbang tekniknya lain lagi. Tekniknya adalah pakai fase. Fasenya yang sirkular. Jadi pas sinyal itu dikirim jadi muter dia. Sinyal itu muter. Jadi pas dikirimnya kalau fasenya sirkular yang diterima kembali artinya ada metal. Nah, kalau menemukan benda itu berarti kan tadi kan ada detectionnya dapat. Nah, tapi kan menemukan range-nya itu agak sedikit. Itu gimana tuh menentukannya? Ya, range itu kan itu tadi. Jadi kan kita tahu radar tuh mengirim sinyalnya kapan. Dan dia kembali ketika baliknya itu dihitung waktunya. Iya, benar. Disitulah yang jadi tahu range itu. Dan kita tahu kecepatan si radio itu kan, itu dapat. Radio kan standar. Alhamdulillah saya masih punya ilmunya juga gitu. Tapi itu basicnya. Jadi memang ini kita juga audiensnya ini kan anak-anak muda nih, supaya interest anak-anak muda untuk nanti berkarir di bidang teknologi ini juga banyak gitu sebenarnya. Jadi terima kasih nih Pak Edwin atas inspirasinya. Dan nah ini tadi sedikit tentang banyak yang terganggu lah katakanlah. Kalau kita bisa bangun radar murah, tentunya kan artinya kan sebenarnya radarnya bisa kita jual mahal sebenarnya. Jadi ada nilai tambahnya kan sebetulnya kan. Nah, menurut Pak Edwin sebaiknya kita nih menekan harga si radar itu semurah mungkin atau kita memberikan nilai. Sebenarnya dengan harga murah tadi udah untung belum sih sebenarnya? Ya, sudah untung karena kalau dalam perkiraan saya itu udah untuk lumayan ya, udah untuk 1 miliar aja RAB cukup itu untuk. Udah cukup ya? Untuk bisa berdiri. Kasarnya. Jadi ini kebanyakan kita ini membuang anggaran untuk istilah teknologi dari luar ya kan, begitu kan kira-kira, dan bedanya jauh banget gitu kan. Padahal sebenarnya kita mampu membangun seperti itu kan. Nah, terus kemudian satu lagi nih, tadi kan radar detection ranging udah tahu ya formulasinya. Terus kalau kemudian kita simpulkan menjadi satu analisa katakanlah forecast cuaca, itu apa yang dijadiin parameternya? Ya itu bisa macam-macam. Jadi sekarang tuh kan teknik sekarang tuh radar di Jakarta ini masuk HP. Bisa kita lihat kapan kita hujan dan sebagainya. Pada teknik yang lebih lagi mungkin nanti yang kayak Gojek atau mengirim barang itu dia bisa menghindarkan daerah-daerah yang hujan atau gimana. Bukan, maksud saya kita misalnya arahkan si radar itu ke awan kan. Nah, posisi awan itu kita tahu, nah densitas katakanlah kandungan uap airnya ada di situ kan, kita udah tahu, sehingga kita bisa prediksi kira-kira kapan di titik mana akan hujan kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu terus kemudian ada nggak antisipasi misalnya katakanlah untuk kemudian menghindari supaya tidak terjadi hujan misalnya? Ya ada tadi, ya? Ada sekali. Jadi banyak teknik-tekniknya itu. Jadi optimalisasi arah atau jalannya, rute gimana. Misalnya kalau sehari-hari mungkin nggak berguna, tapi kalau misalnya ada 2 juta orang mudik di Pulau Jawa itu sangat berguna itu. Terutama kalau misalnya waktu mudiknya pas di waktu musim hujan. Nah, kalau kita sendiri di dalam konteks
forecast cuaca di Indonesia ini sebenarnya kita udah cukup belum sih radar di seluruh Indonesia ini? Belum cukup. Belum cukup ya? Ini Masih jauh dari ideal atau? Jauh dari ideal. Kira-kira berapa persen gapnya? Terutama yang radar-radar untuk bandara perintis. Jadi bandara perintis itu paling banyak di provinsi Papua sebenarnya. Itu kan banyak kota-kota kecil, kota kabupaten itu punya bandara sendiri. Nah kalau sekarang itu BMKG sudah mengoperasikan sekitar 45 radar, dan itu hanya di kota-kota yang mempunyai bandara besar. Nah, bandara kecil misalnya Bawean, misalnya Sabang gitu kan, Sintang, kota-kota kecil itu kan Parepare atau misalnya. Jadi itu pada saat cuaca buruk sebenarnya sangat membantu ya? Sangat membantu ya. Nah, kalau dalam konteks itu berarti sebenarnya penerbangan perintis itu dalam hal cuaca buruk di daerah-daerah tertentu masih berisiko sekali dong sebetulnya? Masih sebenarnya, terutama kayak di Papua itulah. Makanya belum banyak juga orang yang berani untuk kemudian masuk ke sana secara full ya, beroperasi ya sebenarnya. Mungkin betul, karena fasilitas infrastruktur ini yang belum ada. Nah, sebetulnya kalau tadi harganya murah dan kemudian juga listrik nggak terlalu banyak, berarti kan bisa di daerah remote sebenarnya. Iya, ini kan juga kita memikirkannya bukan hanya radar ansih, ya, bukan radar untuk perhubungan saja, radar untuk bencana juga. Radar bencana juga bisa ya? Ya kan tadi kan bisa memantau awan, severe weather. Ya, jadi untuk extreme weather-nya ya. Weather dan sebagainya, dan untuk pelabuhan dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks yang lain seperti misalnya katakanlah gempa bumi atau apa bisa juga? Bisa misalnya kayak Gunung Merapi, Gunung Meletus, itu bisa juga. Jadi kemarin itu juga saya pernah baca ada paper orang Jepang ya, bikin masalah paper kebakaran hutan pakai radar ya. Ternyata menarik sekali itu. Kebakaran hutan misalnya Gunung Meletus itu kan abunya kemana-mana. Nah, dalam merealisasikan proyek radar ini, berapa sumber daya manusia yang terlibat dalam membantu Pak Edwin? Ya, sebagian besar dari PT Solusi 247 itu. Pasti ini orang pintar semua dong ya? Orang pintar semua, saya lihat juga mereka pintar-pintar dan menjelaskannya baik dengan saya tuh. Baik itu artinya bisa dimengerti dengan baik itu. Dan artinya kan kalau di dalam konteks ini ya bekerja sama itu harus ada keterbukaan karena ya sekarang ini banyak orang yang cuma ingin munculin wahnya saja gitu padahal sebenarnya banyak persoalan ya kan. Bener ya Mas Bobi bilang benar. Jadi kita waktu tahun 2017 sampai 18 tuh mencoba membangun konsorsium dan ternyata tuh gagal karena tadi ada orang berkepentingan ini bagus loh jadi bisnis loh gimana. Dan itu gagal nih. Lebih baik saya bekerja berdua saja sama kayaknya ibaratnya bilateral berdua sama 247 daripada menarik orang lain dari ITB segala macam karena gagal itu. Iya. ITB, LIPI apa. Ya kadang-kadang memang ya namanya bekerja sama apalagi di dunia teknologi ini ya memang harus satu visi istilahnya sama-sama ingin mengejar sesuatu yang sama-sama gitu. Karena kalau ada yang ingin nonjol atau ini selesai udah nggak akan bisa. Ya, mungkin ada saran-saran untuk adik-adik kita yang nonton ini kira-kira nanti apa sih pesan-pesannya? Apakah berkarir di dunia teknologi ini mengasihkan begitu kan? Atau menjadi sesuatu yang sebenarnya berat sekali gitu, banyak lebih stresnya daripada suksesnya gitu. Silakan aja disampaikan. Saya pernah juga di macam webinar waktu itu saya di Sesqual itu ada sekolah militer untuk angkatan laut. Waktu itu saya membawakan karena saya juga pernah membuat juga wahana selam namanya Sea Track Glider. Sea Track Glider. Jadi glider yang bisa menyelam dan mengapung secara otomatis, otonomus. Waktu itu prinsipnya saya bilang gini sama para perwira muda yang lagi sekolah itu, pokoknya saya bilang apa yang bisa dibuat oleh Cina kita harus bisa bikin gitu. Mereka bilang siap pak. Jadi emang itu mengasihkan. Jadi sebenarnya dunia teknologi itu tidak ada yang tabu. Kita bisa kayak radar ini bukan hanya untuk penerbangan saja. Saya tadi kan bilang bahwa kalau di negara maju semua kapal-kapal yang kecil yang ada di laut itu pasti punya radar juga. Kalau kita kan belum begitu karena kapal nelayannya juga masih di bawah 10 ton gitu. Tapi
ini sangat mengasihkan dan untuk menemukan sesuatu itu sangat besar sekali kemungkinannya, karena kita membuat variasi aja sudah semua paten, jadi itu sangat mengasihkan kalau menurut saya, karena saya sendiri terlahir sama sekolah saya juga Mas Pumbi juga, saya sebenarnya terlahir sebagai engineer, saya dulu orang teknik fisika, dan bagi saya engineering itu sesuatu yang mengasihkan, jadi kita membuat sesuatu baru dan negara ini membutuhkan banyak lagi, dan saya sebenarnya pesan tetap sama, jadi apapun yang bisa dibuat oleh Cina kita harus bisa bikin gitu. Mantap sekali itu. Jadi harus ada lawannya. Nah, Iya. saingan kita Cina lah pada saat ini ya, karena mereka yang paling progresif ya kan. Nah, sekarang Cina kan lagi marah-marah sama kita di Natuna itu. Oh ya, itu urusan lain tapi. Mungkin ada pesan kepada pesan dalam konteks harapan ya kepada pemerintah, di mana bagaimana sih sebenarnya mengembangkan yang namanya teknologi ini ke depan. Ya sekarang kan sudah banyak kebijakan-kebijakan baru, dan mungkin ada masukan-masukan agar istilahnya development daripada teknologi ke depan makin cepat dan makin luas lagi gitu, didukung oleh sumber-sumber daya manusia yang juga mumpuni. Ya kalau saya bilang harus ada proteksi dari pemerintah, namanya produk dalam negeri, yang hasil dalam negeri itu harus diproteksi dan kalau bisa untuk melayani bangsa kita sendiri. Karena nanti semakin kita sekarang penduduk berapa, hampir 300 juta sebagainya, semakin lama kita akan terdesak oleh, kita membutuhkan banyak brand-brand baru, otak-otak baru, dan juga hasil karya yang dari karya kita sendiri, karena kita tidak bisa bergantung pada orang lain, tidak bisa. Sebagai bangsa, kalau kita ingin bangsa kita berdiri 100 tahun, 200 tahun kemudian, kita harus bisa berdiri tegak di atas kemampuan kita sendiri, yaitu di atas teknologi kita sendiri. Dan ini untuk anak-anak muda ini, belajar teknologi adalah bukan suatu hal yang tabu, dan ini dapat saya rasa apa yang bisa dipelajari orang, kita memiliki kemampuan itu. Jadi mungkin sekarang kita melihat negara Cina udah mau ke Mars dan bikin stasiun di luar angkasa, negara Rusia dan sebagainya. Inilah saatnya kita untuk memikirkan hal tersebut, karena kita tuh sudah lama dan sampai 75 tahun, 76 tahun sekarang untuk kita berdiri dan menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Dan sekarang itu udah saatnya, karena kita tuh udah negara dengan populasi nomor 4 di dunia, jadi sudah saatnya kita berdiri atas kaki kita sendiri, dan jangan percaya lagi bahwa kita harus membeli teknologi dari luar gitu. Tapi dukungan pemerintah dan proteksi pemerintah sangat diperlukan gitu. Jadi kalau Pak Edwin suatu saat menjadi pengambil keputusan dan menjadi katakanlah pengambil kebijakan ya di pemerintah, bakal melakukan itu dong? Iya, kita harus melihat pemainnya dalam hal misalnya ahlinya, teknologinya, dan juga usernya dan pembelinya, itu harus kita dikong kali kong dulu, diatur menjadi suatu ekosistem yang mendukung semua gitu. Kalau enggak susah juga berdiri itu. Ya, baik, optimis dengan perkembangan teknologi ke depan? Ya optimis, karena saya tadi sudah membuktikan, jadi ada beberapa teknologi yang sudah saya bangun dan bisa. Alhamdulillah. Nah, baiklah, demikian para penonton semuanya, kita baru saja berbicara dengan seorang Profesor Edwin Aldrian yang pengalamannya udah luar biasa, mendapatkan rekognisi internasional, dan mudah-mudahan mendapatkan rekognisi dari pemerintah Republik Indonesia lebih lagi ke depan gitu ya. Dan saya berharap, berdoa agar karirnya pun moncer ya, sama-sama kita doakan tentunya. Baik Pak Edwin, terima kasih banyak ini atas waktunya dan dan jangan lupa tetap nonton acara ini, Link Ahli Bicara Lab bersama saya Pumbi Dahidatullah, sampai episode berikutnya. Salam.